Selamat malam, Bu Tika. Selamat malam Bu Sri. Halo, sehat selalu Bu. Nunggu dulu ya, masih ada Bu Sumarni sama Bu Siti Nafisa. Ya, baik. Senang ya Bu bisa praktek coaching. Iya, Bu. Bu Tika rumahnya mana ini? Saya dari Jaksa Bu, Jetak, Desa Sidoarjo, perbatasan Jetak Sidoarjo. Oh, dekat, Bu. Saya Loh, Guyangan. loh, ya ampun, Guyangan yang di itu Bu, Sambilawang, arah Sambilawang itu. Betul sekali. Kita Apanya berdekatan. itu Bu, Gapura Guyangan. Gapura masuk. Walah, nggih. Saya sering ke sana ini, beri kepiting Bu. Oh, iya. Nggih, nggih. Oke. Ini, Nggih. ya. Ini Ya, kita, silakan, silakan. ya. Udah tinggal dua Bu Bu. Tika ya. Ini yang jadi coach Bu Tika ya. Berarti nanti kita gantian ya, Bu. Kita kan Ya, kesempatannya ya, satu CGP ya. Oh, 20 sementara menit. ini saya Mm. kuncinya Oh jenengan gitu. yang coach dulu ya. Baik, Bu. Iya. Ya, saya dulu ya. Iya, iya. Untuk kasusnya Ya, tentang apa, Bu, yang akan disampaikan? tentang itu kasus supervisi dalam pembelajaran. Iya, iya, iya. Supervisi. Baik, baik. Kita mulai dulu. Selamat malam, Bu Tika. Selamat malam, Bu Sri Rahayu. Apakah Ibu punya waktu luang malam ini? Ya, Bu, sangat memungkinkan dan dipersilahkan untuk kita berbincang-bincang dan semoga Bu Sri Rahayu memperoleh penyelesaian dan informasi yang bermanfaat atas apa yang kita bicarakan pada saat ini, Bu Sri. Ya. Mohon maaf ya Bu, mengganggu waktu Bu Tika. Ya, Bu, tidak apa-apa, dengan senang hati. Ya. Begini Bu Tika ya, saya itu mau curhat sama Bu Tika, kebetulan kok ketemu sama Bu Tika ya. Saya itu lagi punya masalah ya. Apakah Ibu siap untuk membantunya? Sangat siap, Ibu Sri Rahayu, dengan senang hati. Ya. Ya, masalah ini harapannya dengan ketemu Bu Tika ini bisa segera mendapatkan solusi ya, pemecahan dari Ya, masalah yang baik, Bu. saya hadapi ini. Ya. Masalah saya itu adalah tentang baru saja ini Bu, Hmm. saya itu baru saja disupervisi oleh kepala sekolah Bu, kepala sekolah saya. Dan waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu Tika dari kepala sekolah. Oke, baik Bu. Untuk terima kasih untuk sebelumnya Bu Sri Rahayu sudah bercerita dan sudah mau berbagi dengan saya pada saat ini tentang kasus supervisi yang telah Ibu jalani bersama dengan kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu? Iya Bu Tika. Ya. Kalau boleh tahu, Bu, kapan dan seperti apa proses supervisi yang telah Ibu jalani bersama kepala sekolah, Bu Sri? Iya Bu, terima kasih. Supervisinya itu terjadi 1 minggu yang lalu Bu. Ya. Terus supervisinya itu tentang pembelajaran di kelas. Saat itu Hmm, saya menggunakan pembelajaran saya itu kan seperti biasa ya Bu ya, hmm. menggunakan model sentra begitu. Tapi dari kepala sekolah itu katanya masih kurang Bu. Hmm. Baik-baik. Berarti informasi yang saya dapatkan menurut Bu Sri Rahayu ya sudah melakukan atau menjalankan mempersiapkan supervisi dengan sebaik mungkin, tetapi ternyata respon dari kepala sekolah menganggap itu sebagai masih ada yang kurang begitu ya, Bu ya? Ya, Oke. Untuk Bu Sri Rahayu sendiri apa Bu kira-kira Bu?
yang jenengan telah persiapkan di dalam melaksanakan supervisi? Dari mulai A sampai praktek persiapannya, dari pelaksanaannya, apa yang sudah jenengan lakukan untuk mempersiapkannya? Ya, terima kasih Bu Tika. Biasanya sebelum saya mengajar itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan ajarnya, termasuk Hmm. karena saya ngajarnya TK ya Bu ya, alat peraga dan harapannya dengan alat peraga itu tadi anak-anak bisa enjoy ya Bu ya dalam belajar Hmm. gitu. Nggih, Saya baik sudah Bu. berusaha semaksimal mungkin. Nggih, luar biasa. Kemudian Bu, bagaimana, ketika pelaksanaan supervisi, apa yang disampaikan kepala sekolah terkait kekurang maksimalan menurut kepala sekolah itu? Maksud saya kritik dan sarannya yang disampaikan kepala sekolah itu seperti apa? Ya, terima kasih Bu ya. Adapun kritik dari kepala sekolah adalah ketika saya mengajar itu tadi HPE-nya itu perlu ditambah lagi Bu, katanya masih Mmm, kurang begitu. alat peraganya masih kurang Iya, iya, sesuai alat seperti itu peraga nggih? edukatif sama Edukatif. itu buku buku pendukung. Kalau anak TK itu Mmm, ada buku cerita gitu ya. Jadi nggih nggih. buku cerita yang sesuai dengan tema pembelajaran itu masih kurang begitu Bu Mmm, yang dikritik dari Ibu Kepala Sekolah. nggih nggih. Bu Sri Rahayu guru TK ya? Wah, menyenangkan sekali. Nggih nggih. Untuk itu Bu, sebelumnya apakah Bu Sri Rahayu sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman Ibu, seperti apa alat peraga edukatif yang sesuai dengan, materi atau KD-KD KI di dalam pembelajaran? Mungkin Ibu sebelumnya sudah pernah di MGMP mungkin atau dengan komunitas di sekolah Ibu terkait dengan alat peraga itu, apakah sudah pernah melakukan diskusi yang seperti apa kira-kira yang sesuai Bu Sri? Ya, terus terang memang saya sebelum mengajar itu selalu berdiskusi dengan teman-teman sesama guru gitu ya Bu ya. Misalnya ketika hari Senin kita menentukan tema, sebelumnya hari Jumat itu berdiskusi ya dengan teman-teman sesama guru Mhm, untuk mempersiapkan pembelajaran mhm. hari Seninnya. Nah, selain itu ya kami juga ikut forum kalau TK itu KKG ya Bu ya. Kalau SMP Betul. MGMP ya. MGMP nggih. Ya, itu forum KKG ya. Kelompok Nggih, kerja guru TK gitu. Itu sudah kami sudah berdiskusi juga ya tentang alat peraga yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan juga pernah mhm, praktek membuat alat peraga juga Bu Tika. nggih. Baik Bu, berarti Bu Sri Rahayu menyampaikan bahwa selama ini sebelum praktek mengajar, sebagai rutinitas di dalam kegiatan pra mengajar, Bu Sri Rahayu sudah membahas terkait dengan utamanya nggih yang khusus ini, alat peraga edukatif dengan teman-teman Ibu di dalam KKG, ataupun dengan teman-teman Ibu di dalam sekolah. Nah, Ibu Ya, terkait dengan apa yang disampaikan kepala sekolah, berdasarkan apa yang panjenengan sampaikan, sudah pernahkah Bu Sri Rahayu menanyakan, "Di mana kurang sesuainya alat peraga saya ini, Pak?" Kalau menurut Bapak, sehingga Bapak menggarisbawahi dalam konteks alat peraga edukatif ini. Apakah sudah pernah matur ke kepala sekolah sebagai poin pentingnya kurang sesuainya di mana, Bu Sri? oh ya, terima kasih Bu Tika. Setelah saya di supervisi kepala sekolah tadi ya, kemudian kepala sekolah menjelaskan bahwa alat peraganya itu yang lebih inovatif lagi. Dan dalam Betul. pembelajaran itu menggunakan bahan-bahan, jadi bahannya itu yang eh, lospat Butika, bahan lospat itu bahan-bahan bekas ya, yang Mhm, dimanfaatkan untuk pembelajaran anak. Tidak nggih, barang-barang yang dibeli di toko tapi lospat, misalnya betul. kayak apa memanfaatkan ranting-ranting, kemudian ada cangkang telur gitu ya, bahan-bahan yang sudah merupakan bahan bekas, bahan lospat istilahnya.
Baik Ibu, bisa saya tangkap dari penjelasan Bu Sri Rahayu bahwa yang diinginkan oleh pemimpin sekolah dalam arti kepala sekolah itu adalah alat peraga yang dimana menggunakan bahan-bahan yang lebih itu ya, reuse, recycle itu ya Bu ya, memakai barang bekas yang dimanfaatkan. Bekas, Nggih. ya, betul. Nggih, padahal menurut Bu Sri Rahayu itu sudah bagus, tetapi mungkin dari sisi keterpakaian barang bekasnya yang disorot oleh kepala sekolah Bu Sri Rahayu. Seperti itu ya Ya, Bu ya? ya, Oke. betul. Kemudian Ibu, langkah selanjutnya Ibu seperti apa, Bu, untuk, masukan dari kepala sekolah yang dilakukan kepada Ibu? Apakah Bu Sri Rahayu nanti, eee, melakukan rencana aksi yang seperti apa? Ya, untuk rencana aksinya saya setelah disupervisi di hari berikutnya ya karena sudah Mhm, tahu kekurangan saya itu mhm, berusaha menemui kepala sekolah saya ya itu rencana ya menemui terus berterima kasih lah sebelumnya mhm. karena sudah dinilai tadi ya dikasih tahu kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar gitu. Saya menemui ya yang pertama menemui beliau dan berdiskusi tadi ya tentang APE yang diinginkan oleh Ibu Iya, Kepala Sekolah. nggih. Baik Ibu, saya sangat setuju sekali dengan langkah, apa namanya, konfirmasi yang dilakukan Bu Sri Rahayu terkait saran dan masukan dari kepala sekolah tadi. Lalu kapan Ibu akan melakukan langkah itu Bu, untuk menemui kepala sekolah, kemudian mengkonfirmasi dan memberikan, apa ya, umpan balik dan refleksi kepada diri sendiri berdasarkan hasil dari masukan kepala sekolah itu. Kira-kira rencana Ibu kapan untuk menemui kepala sekolah tersebut? Ya, biasanya kebetulan kepala sekolah itu ketika ketika beliau tidak sedang keluar ya itu selalu siap Bu, selalu kapanpun ya ketika beliau itu berada di ruangan ya itu sudah siap untuk menerima apa menerima itu konsultasi ya menerima konsultasi dari para guru-guru. Jadi saya mengambil kesempatan ketika kepala sekolah berada di ruangan, saya langsung itu saja merefleksikan dari hasil supervisi itu tadi Bu. Biar pembelajaran segera mendapatkan apa jawaban ya sehingga pembelajaran berjalan lebih baik dan murid-murid saya akan lebih kreatif. Oke. Bagus, Bu. Saya sudah bisa menangkap bahwa setelah berarti artinya setelah pelaksanaan supervisi atau pasca supervisi nggak atau pasca observasi, Bu Sri Rahayu akan segera secepat mungkin nggih menemui kepala sekolah Ya, untuk mengkonfirmasi dan menyampaikan umpan balik atau refleksi tersebut supaya pembelajaran bisa lebih terlaksana dengan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Seperti itu ya, Bu, ya? betul sekali Bu Tika. Oke. Oke. Nggih, baik Bu, untuk pelaksanaan, apa namanya, pembuatan APE sendiri Bu, berarti dilakukan setelah kapan itu Bu? Untuk memperbaiki APE dari bahan yang, apa namanya, reuse, recycle itu tadi, yang Yang dari barang bekas itu ya. loss tadi ya Bu ya? Iya betul. Iya, ya. Untuk pembuatan APE itu Bu, biasanya itu kan waktu tahun ajaran sebelum masuk tahun ajaran semester itu ya. Kita itu Nggih nggih nggih. mengadakan raker 2 kali ya tiap semester. Jadi sebelum masuk semester itu guru-guru itu berkreasi untuk membuat APE. Nah, di forum inilah, forum raker di sekolah itu memang kesempatan bagi guru-guru untuk saling berkreasi ya, saling berkreasi memanfaatkan barang-barang bekas tadi untuk bahan ajar bagi murid-murid kami. Oke, nggih Bu, luar biasa sekali. Berarti nanti setelah mendapat masukan dan konfirmasi dari kepala sekolah, setelah supervisi, maka pada pertemuan selanjutnya dengan teman-teman Ibu di tahun ajaran atau di semester yang baru nanti, nggih, akan membuat alat peraga edukatif yang menggunakan barang yang bekas pakai. Seperti itu betul, Bu? Betul, Bu Tika. Oke. Saya tunggu, Bu. Saya tunggu kabarnya terkait pembuatan alat peraga edukatif dan respon dari Kepala Sekolah Bu Sri Rahayu nanti. Ya, terima kasih ya Bu Tika ya mau mendengar keluhan dari saya. Ya, Bu. Berarti Bu Sri Rahayu sudah menemukan nggih solusi dari masukan supervisi dari Kepala Sekolah Bu Sri Rahayu tadi ya, Bu? Ya Bu. Oke,
Terima luar kasih biasa. Bu Tika. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat dan menambah semangat Ibu di dalam mengajar dan menambah kreatif serta efektif di dalam pengajaran yang Ibu lakukan di TK. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sri. Oke. Ini gantian ya Bu Sri ya berarti. Iya, gantian. Ibu Tadi mengajar di TK mana Bu? saya sama Bu Siti Nafisa Bu, satu lembaga. Oh, ya ampun, yang iya, betul betul betul. Daftarnya bareng, terus itunya juga bareng keterimanya. Ini enak Bu, saya malah satu sekolah sendirian ya Bu. Oh iya, Jadi kalau ada apa-apa nggih rasanya wirawiri sendiri Bu, gedebukan sendiri. iya dipikir sendiri ya. Nggih, ya itu sama Pak Wasi sama Bu Marlin. Ini tadi. Bagaimana Bu? Tadi sudah berapa menit tadi? Ini tadi Saya berapa ya kok? Nggih, ndak anu ya Bu. Tapi lebih dari 20 menit Bu tadi Bu. Hampir 30 menit ini tadi. ya, Sekarang gantian nggih Bu, saya yang jadi coach, Bu Sri Rahayu menjadi ya, coach-nya. ya boleh tahu masalahnya Bu? Ya Bu, permasalahan saya yang saya hadapi itu terkait ini Bu, pelaksanaan lomba pidato berbahasa Jawa. Jadi itu ada siswa yang mengikuti lomba pidato bahasa Jawa, tetapi siswa tersebut sebetulnya menurut saya itu mampu, Bu. Menurut saya itu mampu, saya pilih siswa tersebut, tetapi siswa tersebut tidak mau. Karena dia itu katanya memiliki trauma atau pengalaman yang kurang mengenakan ketika mengikuti lomba, khususnya lomba pidato itu, Bu. Padahal menurut saya, Bu, siswa siswa tersebut itu punya potensi dan dia lebih menonjol terkait public speaking-nya dibanding teman-teman yang lainnya. Tetapi karena ada trauma-trauma yang belum beres di dalam dirinya sehingga siswa ini bersikukuh tidak mau. Seperti itu Bu yang saya alami Bu. Oh ya, nih, nih yang bertanya. Yang bertanya saya dulu apa Bu Tika dulu ini? Oke, ya yang saya ingin tanyakan bagaimana ya Bu supaya saya sebagai guru itu mau atau mampu membuat siswa ini itu bersedia mengikuti lomba karena menurut saya ketika saya memilih siswa ini kemungkinan besar dia akan berpeluang untuk meraih juara dengan apa yang dimiliki di dalam potensi dirinya. Masalahnya saat ini siswa tersebut masih ada rasa ketakutan dan trauma yang katanya itu dia tidak pernah berhasil atau pernah dipermalukan ketika lomba seperti itu, Bu. Tapi kan itu juga tidak bagus juga karena dia punya potensi yang bagus. Itu bagaimana ya, Bu, langkah saya supaya saya bisa membujuk atau memotivasi siswa tersebut agar mau ikut lomba berpidato bahasa Jawa. Karena saya kebetulan guru bahasa Jawa, Bu Sri. Seperti itu, Bu Sri Rahayu. Ya, ya, selamat Bu Tika yang jadi guru bahasa Jawa ya. Oke, dari Ya, apa yang Ibu sampaikan ya tadi tentang apa anak ya tentang siswa yang trauma ya untuk mengikuti pidato bahasa Jawa tadi. Apakah Ibu betul. sudah punya rencana ke depannya, Bu? Punya apa, Bu? Rencana? Sebentar identifikasi. Tadi saya sudah mengetahui identifikasi dulu ya masalah Ya, ya. dari tadi ya yang Ibu Tika ceritakan tadi tentang murid yang trauma ya tidak mengikuti pidato bahasa Jawa tadi ya. Iya, tidak mau. Kira-kira dari murid tadi ya Bu ya, Ya, bagaimana kok bisa seperti itu Bu? ya. Anu, Bu, kemarin Yang saya membuat tanya. ya, Ya, yang membuat anak ini trauma begitu kan, Bu ya? Siswa ini pada waktu kelas 3 SD itu pernah ditunjuk lomba, Bu. Dan oh, karena kurang persiapan, kenapa kok kurang persiapan? Waktunya guru memilih anak tersebut itu mendadak. Surat edarannya pun mendadak, kemudian waktunya penunjukan pun mendadak, sehingga siswa ini tiba-tiba ditepek begitu, ditunjuk gitu ya. Dan kurang persiapan sama sekali. Tapi siswa ini memberanikan diri untuk maju dalam tampil berpidato bahasa Jawa. Tapi waktu itu karena kurangnya persiapan, maka siswa yang namanya Dewi ini dia tidak maksimal dalam menyampaikan pidatonya.
blank, lupa, kemudian grogi, deg-degan sehingga tidak maksimal dan banyak yang menertawakan. Akibatnya, hal itu membuat siswa ini tidak percaya diri lagi, Bu, sampai trauma yang mendalam ketika dia ditunjuk saat ini, maka siswa tersebut juga masih memendam rasa trauma tersebut. Dan sepertinya belum selesai, terbukti dia masih kurang percaya diri untuk memulainya lagi dalam mengikuti lomba. Seperti itu, Bu Sri. Ya, terima kasih. Berarti kalau saya menangkap berarti tadi itu apa mempunyai trauma masa lalu ya. Jangan sampai terulang lagi traumanya begitu ya, Bu Tika. Betul, 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 Bu. Ya, ya. Betul. Terus kita lanjutkan ke rencana aksinya ya. Kira-kira ketika Bu Tika menghadapi siswa yang seperti itu ya, rencana ke depan Bu Tika apa yang Ibu Tika lakukan terhadap siswa itu tadi? Sejauh ini, Bu, saya sudah berusaha untuk membujuk, menyemangati, memotivasi. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kamu punya potensi, kamu punya kelebihan dibanding teman-teman kamu yang lainnya. Saya juga tanya apa yang menjadi kamu kok tidak bisa berani maju lagi itu apa? Siswa tersebut juga menjawab bahwa saya masih ketakutan, Bu, kalau saya kurang bisa membawa harum nama sekolahan. Saya terbeban seperti itu, Bu. Jadi ya selama ini saya menyampaikan seperti itu, tetapi masih buntu, Bu Sri Rahayu, karena siswa tersebut masih belum memutuskan iya dan tidaknya, masih belum berani untuk berkata iya di dalam melaksanakan lomba pidato ini. Sehingga yang lain saja, Bu, saya nanti saja seperti itu, Bu. Jadi sudah saya lakukan itu tetapi belum ketemu titik apa ya, Bu, titik solusinya seperti itu, Bu Sri Rahayu. Ya ke depan yang saya lakukan harapannya ya saya bisa apa ya, Bu, membujuk siswa tersebut, meyakinkan, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, Bu, dengan guru bahasa Indonesia misalnya, dengan guru apalagi ya seni yang biasa tampil untuk bisa memberikan motivasi. Tak lepas juga guru BK, Bu, kalau di SMP kan ada guru BK, nggih, bimbingan konseling itu, supaya turut serta di dalam menghilangkan rasa trauma-trauma yang dialami siswa tersebut, kemudian bisa untuk memunculkan lagi semangat dan percaya dirinya, sehingga siswa tersebut bisa pulih dan bangkit lagi bahwa potensinya juga bisa berkembang lebih maksimal di jenjang SMP ini. Itu, Bu, yang saya akan lakukan, Bu Sri. Oh iya. Apakah Bu Tika sudah berkomunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut ya, sehingga ketika sudah tadi kan Bu Tika sudah berkomunikasi dengan teman sejawat, dengan guru bahasa Indonesia, dengan guru-guru yang lain ya, apakah sudah kepada orang tua dari siswa tersebut dengan harapan nanti ketika sudah tahu dari latar belakang keluarganya nanti bisa menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa tersebut. Untuk berkomunikasi dengan orang tua, saya sudah mencoba, Bu, karena anak ini kebetulan ibunya itu jadi TKW di Oh, Taiwan, sedangkan bapaknya sudah meninggal dan siswa yang bernama Dewi ini, Bu, hidup dengan neneknya yang sudah sepuh. Sehingga neneknya yang sudah sepuh ini tidak tahu apa ya istilahnya karena usia nggih, Bu, tidak tahu tentang memotivasi, kemudian tidak tahu bagaimana ranahnya. Jadi siswa ini seperti apa ya, sendirian begitu rasanya. Yang satu-satunya bisa diajak komunikasi ya sebetulnya teman-teman sekelasnya, sahabatnya dan guru-guru. Seperti itu, Bu Sri. ya, ya, ya. Terima kasih. Berarti Bu Tika sudah berusaha ya Iya, betul. semaksimal mungkin ya untuk menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa tersebut. Iya, betul, Bu. Dan apakah Ibu Tika sudah merasa berhasil? Untuk merasa berhasilnya, kira-kira jalan apa agar Bu Tika sudah merasa berhasil untuk memancing siswa tadi? Yang saya lakukan dengan pendekatan pribadi, Bu.
Nanti saya bicara pelan-pelan, kemudian saya motivasi lebih dalam lagi, dan seperti yang tadi saya sampaikan dengan mengajak Bapak Ibu guru yang lainnya, harapannya siswa tersebut mau supaya mewakili sekolah lomba berpidato bahasa Jawa. Dan saya sampaikan juga bahwa ketika guru menunjuk kamu mewakili sekolah untuk mengikuti lomba itu tidak sembarangan. Tentunya dengan proses seleksi. Karena sebelumnya saya melakukan seleksi, Bu. Dari 3 anak itu yang menurut saya yang paling terbaik itu ya si Dewi ini. Punya potensi dalam dia berbicara, kemudian apa namanya bersikap, dan gesturnya itu baik sekali untuk melakukan lomba pidato. Tapi masih ada trauma itu tadi yang harus saya selesaikan. Seperti itu, Bu, saya memotivasi, kemudian saya menunjukkan sisi baik dari potensi anak tersebut. Saya sampaikan bahwa ini loh 3 temanmu yang sudah Butika saring atau Butika seleksi, kamu yang terbaik. Tapi kenapa kamu tidak mau? Kamu hebat loh, ayo. Saya memotivasi terus dan sambil menunjukkan di dalam logika anak tersebut bahwa kamu pasti bisa. Tidak selamanya trauma masa lalu itu membuat kamu berhenti di tempat. Ayo tunjukkan bahwa kamu bisa. Seperti itu, Bu Sri Rahayu. Luar biasa, ide yang sangat bagus Butika. Seandainya saya jadi muridnya Butika, mungkin saya akan terus semakin termotivasi ya Butika ya. Luar biasa sekali Bu ya dengan tadi ya menunjukkan bahwa si Dewi tadi ya itu adalah siswa yang berprestasi, berbakat yang terbaik itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tika ini tadi ya usahakan tadi ya bisa membuat semangat ya murid-murid Butika terutama Dewi tadi ya untuk bisa tampil ya untuk mewakili sekolah dan bisa membawa nama harum sekolah. Luar biasa sekali Butika. Selamat mudah-mudahan berhasil ya Butika ya. Amin, amin, amin. Bu, terima kasih juga untuk coachingnya pada malam hari ini. Sangat membantu dan memberikan arahan dan solusi sehingga saya mampu menemukan jalan untuk yang saya hadapi kasus ini terkait siswa yang tidak mau mengikuti lomba pidato padahal dia berpotensi. Itu, Bu. Ya, Terima ya. kasih sekali lagi. Oke, sama-sama Butika. Kita Oke. saling berbagi pengalaman. Jadi tambah Ya, ilmu Bu. banyak saya ketemu Butika. Sama-sama, saya juga luar biasa, jenengan keren sekali. Bu, ini kan kita hanya diskusi seperti ini ya, Bu. Artinya tidak ada kasus yang kita sampaikan tadi ditulis boten nggih? Oh, kasus ini tadi latihan ya. Latihan Nggih. tapi masih ingat kasusnya ya. Nggih, masih. Maksudnya Ya. kan kalau seperti kemarin-kemarin ini saya masih jujur bingung, Bu. Artinya yang kita upload di LMS yang mana? Apakah hari ini kita upload Yang apa bagaimana kan? oh, Yang kalau ini Bu Tika. kalau Bu saya Tika, tadi Ibu dari Tika, Ya, Pak. Ya, Pak Samsul. yang diupload itu yang ini. Yang Yang diupload ini ya, yang Pak. ini. Nah, jadi refleksinya Oh. jangan lupa nanti refleksi ini dipresentasikan. Yang Oh diupload iya, yang Pak. sekarang. Ya, ya, Oh iya ya. silakan. Berarti ini nanti yang kita rekam ini yang diunggah ya, Pak Samsul. Iya, refleksi jangan lupa ya. Iya, Pak. Nggih, nggih. Oh, ini ditulis hasil refleksinya terus dipresentasikan ya. Nggih. Kita coba latihan refleksi ya, Bu ya. Saya sudah Iya. unduh dari LMS, Bu. Untuk refleksi diri latihan coaching itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, Bu, Iya. masing-masing CGP. Di antaranya refleksi diri, nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Itu Bu, Iya. kemudian itu yang dilakukan oleh atau direfleksikan oleh coach, Bu. Kemudian yang direfleksikan atau umpan balik dari coachingnya itu tuliskan apa yang Anda rasakan pada saat melakukan coaching atau di coaching itu yang harus dijawab si coachingnya, Bu. Seperti itu yang di LMS, Bu, saya unduh di tabel 4 refleksi diri latihan coaching. Itu sambil menunggu waktu bisa kita diskusikan Bu. Bisa. Bu. Nggih.
luar biasa nggih kita coaching pada malam hari ini nggih. Memang sebetulnya coaching itu sangat penting Bu untuk dalam segala hal kita menghadapi kasus karena kan dua arah nggih, dua arah kita menyelesaikan tidak hanya kita mendikte saja. Saya mulai dulu nggih Bu yang refleksi yang saya rasakan tadi ketika saya melakukan coaching atau di-coaching oleh Bu Sri Rahayu nggih, di mana saya sebagai coaching-nya nggih, Bu Sri Rahayu sebagai coach-nya. Seperti itu ya Bu ya. Dan sebaliknya saya sebagai coach dan Bu Sri Rahayu sebagai coaching-nya, gitu ya Bu ya. Kemudian saya awali Bu untuk refleksi diri yang saya sebagai coach-nya itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Menurut saya tadi Bu yang sudah kita lakukan di dalam praktek coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik itu adalah kita sudah melakukan atau melaksanakan coaching dengan prinsip coaching Bu. Ada prinsip kemitraan di mana kita tadi kan tidak ada yang senior dan junior, kita sama rata, sama rasa begitu sebagai mitra yang setara gitu Bu. Kemudian kita juga sudah melakukan prinsip coaching yang proses kreatif di mana tadi saya menanyakan kepada Bu Sri Rahayu apa yang dilakukan terkait pengembangan dalam media pembelajaran atau alat peraga yang edukatif itu langkahnya seperti apa, kapan dibuatnya, kemudian langkah nyatanya seperti apa, dengan siapa saja. Itu Bu, proses kreatif yang Bu Sri Rahayu jawab tadi dengan cara itu Bu. Teman-teman KKG nanti kita akan berkolaborasi dalam 1 semester itu ya Bu ya, di awal semester. Yang kita lakukan tadi juga sudah memaksimalkan potensi dari masing-masing dari coach Bu. Jenengan sudah maksimal menjawabnya. Kemudian dari masing-masing kita tadi saya merasa sudah hadir sepenuhnya Bu dalam mendengarkan dari apa yang Bu Yayu sampaikan dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan coaching yang kita lakukan tadi sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu, di mana kita tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diselesaikan dan masing-masing dari kita sudah menemukan solusinya gitu ya Bu ya dari arahan coach dari coaching yang tadi itu Bu. Kemudian juga kita sudah ada keterbukaan ya, kita sudah sangat terbuka dengan kasus yang kita alami. Kemudian dalam menyampaikan secara mandiri dan aktif juga tadi. Lalu saat tadi juga ini harus dijawab juga Bu, apa yang perlu ditingkatkan? Apa yang perlu ditingkatkan dari coaching kita pada malam hari ini? Yang saya alami Bu, refleksi saya tadi yang perlu kita tingkatkan mungkin kita lebih Bu, terstruktur gitu ya. Kita kan tadi masih betul. Masih tadi Bu Yayu. Oh, bentar bukan rencana aksi dulu. Kurang santai. Betul Bu, karena mungkin jam terbang ya Bu ya. Yang perlu kita tingkatkan adalah jam terbang dalam melaksanakan coaching di segala atau di kasus-kasus yang lainnya. Itu lebih sering melakukan coaching. Betul Bu, supaya kita lebih lancar begitu. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya kita melakukan masing-masing. Kalau saya melakukan evaluasi diri dan melakukan refleksi apa yang tadi saya lakukan ketika menjadi coach dengan Bu Sri Rahayu. Seperti itu Bu. Kemudian yang saya rasakan Bu setelah melakukan coaching saya sebagai coach dengan Bu Yayu itu saya merasa lega Bu. Ini dari refleksi saya, Bu, saya merasa lega sekali, saya merasa nyaman dan senang. Di mana saya bisa berbagi, mencurahkan isi hati saya kepada Bu Sri Rahayu, kemudian Bu Sri Rahayu juga welcome sekali, dan memberikan masukan atau mendorong saya menyelesaikan atau menemukan solusi yang sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian saya juga merasa Bu Yayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali, yang mendorong saya untuk mengembangkan kreativitas saya di dalam menyelesaikan masalah yang saya temui tadi terkait dengan siswa yang tidak mau ikut lomba pidato bahasa Jawa itu tadi. Dan yang saya alami Bu, yang saya rasakan dalam proses coaching tadi, saya merasa menjadi terjalin kemitraan yang bagus sekali dengan Bu Yayu. Jadi saya merasa nyaman ketika Bu Yayu mengcoaching saya, tidak ada rasa intimidasi, tidak ada rasa pertanyaan yang membuat saya terpojok, tetapi semua pertanyaan yang Bu Yayu sampaikan adalah pertanyaan yang membuat saya nyaman dan bisa mengutarakan isi hati saya dengan sangat terbuka sekali. Itu Bu refleksi dari saya, mungkin Bu Yayu menyampaikan. Iya, terima kasih.
Saya kok jadi seneng ya ketemu Bu Tika. Iya, jadi tambah lega, tambah ilmu, tambah segalanya, Bu. Sama Bu. Iya. Ketemunya cuma sebulan sekali, itu aja kalau satu kelas ya, Bu. Betul, Jenje. Padahal dekat ya Bu rumah kita, tapi tidak pernah ini ya Bu. Iya, saya pulangnya sore-sore terus, Bu. Ini tadi maghrib baru pulang. Ya ampun, geng Bu. Semangat. Iya, sama-sama untuk semangat. Mungkin dari Bu Yayu bisa sambil ini menyampaikan iya. refleksi yang Bu Yayu. Kayak tabel 4 itu ya, refleksi diri tentang latihan coaching yang telah kita lakukan tadi ya. Alhamdulillah ya untuk apa tadi coach dan Joci tadi, percakapan saya dengan Bu Tika tadi berjalan dengan baik, dengan lancar ya Bu ya. Kita sudah menempatkan diri sesuai dengan tadi ketika saya jadi coach, Bu Tika jadi coachi itu ya, sudah sesuai dengan penempatannya. Kemudian untuk prinsip-prinsip coachingnya tadi ya, kita tidak merasa oh saya lebih pinter, oh tadi saya kok gini, tidak ada ya Bu ya, kita sama-sama ya, kita kemitraan itu tadi ya Bu ya, kita sama-sama terbuka, kita teman mitra ya, kita terbuka. Untuk kreatifnya ya, saya lihat Bu Tika tadi memang sangat kreatif sekali ya ketika punya murid yang seperti itu ya, dan selalu tidak diam diri ya Bu Tika. Lalu bagaimana sih untuk menumbuhkan percaya diri pada Dewi tadi ya, supaya mau tampil untuk mewakili sekolah ya. Dan Bu Tika sudah tadi sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan siapa saja itu yang untuk meyakinkan si Dewi tadi. Kemudian untuk sebentar Bu, ada yang masuk. Iya Bu. Sebentar, anak saya. Baik. Iya Bu. Saya lanjutkan lagi Bu. Jadi apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya dalam proses coaching tadi ya. Terus terang ya, memang baru latihan, baru pertama kali saya melakukan coaching ya dengan Bu Tika, terutama ini tadi ya. Jadi harus sering latihan Bu, jadi sering melakukan coaching gitu. Sering mengevaluasi diri saya ya. Jadi sering melakukan coaching gitu ya Bu ya. Iya Bu. Dan setelah melakukan proses coaching dengan Bu Tika, saya juga merasa lega ya, yang tadinya punya masalah, kemudian ketemu dengan Bu Tika, akhirnya masalah saya bisa terurai dengan baik, saya mendapatkan jawaban yang luar biasa, sehingga saya menjadi lebih bersemangat gitu ya Bu ya. Dan tadi Bu Tika juga sesuai alur, betul-betul sesuai alur Tirta tadi ya, dari tujuannya, kemudian dari identifikasi masalahnya, dan rencana aksinya sampai ke alur yang tanggung jawab. Memang tadi sesuai Bu ya tentang alur Tirta tadi. Ketika Bu Tika memberikan solusi juga mantap. Ketika bertanya, pertanyaannya juga pertanyaan yang berbobot dan bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa melanjutkan proses coaching ya dengan teman-teman saya di sekolah, bisa saya praktekkan Bu.
Amin, Terima amin, kasih Bu. masukan dari Bu Tika ya, sangat bermanfaat ya bagi saya. Nggih. Baik, Bu. Ini kasus coachingnya cukup satu apa ada lagi ya, Bu? Karena waktunya. Waktunya masih Bu, satu. Sampai jam berapa nggih ini? Tadi kan mulainya tidak melihat waktu kita ya, Bu ya. Iya, saking asiknya fokus ke coaching tadi. Nggih, nggih. Tadi kita mulai jam 8, Bu. Jam 8 kita mulai. Berarti pas kita, 30 menitan. Bu Yayu, tadi kita mulai jam 8, Bu. Jadi ini pas kita 30 menitan jam 9 selesai. Iya, Bu. Harusnya. Ya, tidak kelebihan jam. Nggih. Tidak, nggih. Sambil Karena tadi ya, Bu, ya, kita tunggu teman-teman lain masuk. betul, nggih. Betul. Nggih, nggih, Bu. Kalau saya ini ya Bu, sharing bedanya coaching dengan yang lainnya. Kalau coaching itu kan apa ya, kita seterbuka mungkin mendengarkan dan kita memunculkan solusi dari si coach. Jadi kalau biasanya ya Bu yang disampaikan guru BK atau yang setahu saya murid saya misalnya berkelahi itu kan guru BK cenderung mendekte. Kamu harus begini, seperti Ya, ini itu langkah bedanya kamu ya kan Bu ya. Oke. kalau Tapi kalau dari coaching ini kan tidak begitu. Langkahnya justru malah memberi meyakinkan solusi. murid betul, Iya, bahwa kamu tuh ada solusi sendiri di dalam diri kamu. Mari saya bantu temukan iya, bersama-sama, kita betul. gali. Tidak ada kesan Hmm, mendikte, tidak ada kesan betul. memojokkan begitu ya Bu ya. Oke. Jadi lebih Suasananya bisa santai gitu ya Bu. betul, lebih bisa diterima dan menjadi mitra yang nyaman antara si coach dan si coach itu ya, Bu ya. Teman curhat. Teman curhat. Dan kita kan di dalam coach juga tidak boleh ada asumsi. Jadi betul-betul sebagai coach itu senetral mungkin. Jadi kita tidak Iya boleh betul Bu. misalnya kita pernah mengalami hal tersebut, kita terus apa ya, mengejas, ya kamu harus seperti yang saya lakukan, ini langkahmu harus sama seperti saya, tidak boleh. Jadi kita harus Iya, berpikiran senetral mungkin. Itu yang mungkin yang saya temukan yang baru dari Koci ini kan itu ya Bu ya. ya ilmu baru ya Bu. Oke. Dulu saya mikir, oh ternyata bisa ya dengan cara seperti itu. Kalau selama ini setahu saya menjadi murid sampai detik ini kan teman-teman yang lain kan cenderungnya mendekte, mengarahkan tapi lebih lebih secara mendekte dan harus begitu kan ya. Ternyata dengan begitu anak ada Kayak kadang nggih, kasusnya si Dewi tadi kan paling ya dipaksa nggih, gitu ya Bu, mau tidak paksa mau nggih. ya. Betul nggih, kamu harus mau. Pokoknya gelem ra gelem ya kudu gelem, harus mau, Ya, kamu harus apapun yang terjadi harus berangkat kan begitu tanpa memahami perasaan dan yang dialami si Dewi itu tadi. Tapi dengan coach kan kita bisa menemukan ya. Ternyata si Dewi ini dia apa namanya punya trauma, kita bantu menyelesaikan sampai akhirnya kalaupun dia mau kan betul-betul dia legowo gitu loh Bu dari dirinya sendiri memunculkan semangat di dalam dirinya sendiri. ya. Tuh.
sambil menunggu teman-teman Bu Sri, mungkin kita juga perlu belajar untuk membuat pertanyaan yang apa ya, berbobot. Tadi kita sudah sangat berbobot pertanyaannya, tapi lebih terstruktur gitu ya Bu, karena mungkin ini kita pertama kali latihan, jadi masih apa ya, Pertama, nggih, nggih. Itu kalau cari. nggih, kalau yang saya lakukan tuh langkah saya biasanya seperti ini Bu, ini berbagi saja nggih. Ya, Ketika akan membuat pertanyaan lanjutan, berarti kan saya harus mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan Koci. Nah, dari kata kunci itu, biasanya Koci kan menyebutkan saya malu, saya trauma. Itu yang saya akan gali lebih lanjut. Saya temukan kata kunci tersebut, kemudian saya masukkan ke dalam pertanyaan dengan kata tanya apa dan bagaimana biasanya. Di mana ya, kata tanya tersebut itu akan mendongkrak atau memunculkan jawaban yang menggali dari si Koci itu. Jadi bukan pertanyaan yang jawabannya itu berhenti seketika, misalnya kapan? Oh, Senin gitu. Tidak seperti itu, tapi ya, bagaimana? Berarti kan memunculkan si Koci ini mau meluapkan atau menyampaikan apa yang dia rasakan lebih dalam lagi. Kemudian akan menimbulkan kata kunci baru untuk landasan pertanyaan berikutnya. Gitu Bu Sri. Berbagi saja Bu Sri Rahayu. ya. Istilahnya pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka ya Bu ya. Kalau Betul, pertanyaan nggih. kapan kan besok itu kan yang tertutup ya, pertanyaan Betul, tertutup. nggih, nggih. Tidak memunculkan jawaban yang apa ya? Lanjutan gitu loh, hanya satu kata selesai, tidak Ya, membutuhkan jawaban lebih lanjut. Itu pertanyaan tertutup gitu, nggih. ya betul. Jadi dalam Koci yang saya pelajari yang kita lakukan tadi itu cenderung ke pertanyaan yang terbuka, yang kita bisa memunculkan si Koci ini supaya bisa menyampaikan lebih dalam lagi. Ya. Sudah jam 9 lebih. Bu Sumarni kan ada 3 orang, 30 kan 3 kali. Yang satu jadi pengamat ya Bu. Gitu Kalau ya? 3 orang, yang satu jadi pengamat. Oh, Terus iya. satu pengamat. Apa gantian nggak tahu deh saya. Nggih, Bu.